Setiap komentar kecil, setiap kegagalan kecil, bila terlalu dipikirkan, justru membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita seolah menyerahkan kekuatan kita kepada hal-hal di luar diri kita. Namun sesungguhnya, orang-orang yang paling teguh bukan karena hidup mereka bebas dari masalah, tetapi karena mereka telah menguasai cara mereka bereaksi. Bayangkan menjalani hidup tanpa terganggu, tanpa terjebak dalam pikiran berlebihan atau luapan emosi. Hanya kendali penuh atas diri sendiri. Inilah yang ingin saya ajarkan. Bagaimana melatih pikiran agar tetap tenang, seolah tak ada yang mampu menggoyahkanmu. Dengan begitu, kamu tidak lagi menjadi tawanan emosimu, melainkan menjadi pemiliknya. Karena setelah kamu menguasai hal ini, tak ada seorang pun yang bisa mengendalikanmu lagi. 1. Menguasai pola pikir, tidak ada yang menggangguku. Hidup ini penuh dengan kebisingan, pendapat orang lain, frustrasi sehari-hari, kegagalan yang tak terduga. Dunia ini terus-menerus menguji kesabaran kita. Namun kekuatan sejati justru muncul ketika kita bisa bersikap acuh dengan penuh kesadaran. Bayangkan berjalan di tengah badai tanpa kehilangan ketenangan. Inilah makna sejati dari berpikir seolah tak ada yang mampu mengusik kita. Belajar melepaskan emosi dari keadaan eksternal. Ketika suasana hati kita bergantung pada apa yang terjadi di luar, kita menjadi seperti boneka yang dikendalikan oleh lingkungan. Namun jika kita melatih pikiran untuk tetap tenang, kita menjadi penguasa hidup kita sendiri. Dunia menghormati mereka yang tetap tenang dalam kekacauan, yang tak goyah saat tekanan datang. Mereka menunjukkan wibawa tanpa harus berkata-kata, hanya lewat ketenangan dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Orang-orang berpengaruh dalam sejarah bukanlah mereka yang selalu bereaksi secara impulsif terhadap kritik atau hinaan. Mereka melangkah dengan tenang, seolah mengetahui sesuatu yang tak diketahui orang lain. Kekuatan mereka bukan terletak pada kemampuan untuk membalas atau berdebat, tapi pada kemampuan untuk tetap tak terpengaruh. Itulah kekuatan sejati dari ketidakpedulian yang bijak. Literatur tentang penguasaan diri dan kesuksesan mengajarkan bahwa pikiran mendahului tindakan. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita wujudkan. Jika kita terus bereaksi emosional, kita menyerahkan kendali. Tapi jika kita membentuk pola pikir yang tak tergoyahkan, dunia justru mengikuti irama kita. Bayangkan saat seseorang menghina kamu di depan umum. Kebanyakan orang akan marah, membalas, atau membela diri. Tapi bayangkan jika kamu hanya tersenyum dan pergi. Kamu mencabut kekuatan mereka. Mereka mengharapkan reaksi, dan ketika tidak mendapatkannya, justru mereka yang kehilangan kendali. Kamu tetap tenang, tak tersentuh, tak terkalahkan. Itulah dominasi dalam diam, sesuatu yang langka, tapi sangat dihormati. 2. Menjadi tangguh, mengendalikan emosi, bukan menekannya. Hal yang sama berlaku untuk kegagalan. Banyak orang larut dalam kekecewaan dan kehilangan semangat, bahkan selama bertahun-tahun. Tapi mereka yang memahami kekuatan ketidakpedulian tak menganggap kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai informasi, pelajaran, penyesuaian. Mereka tak membiarkan kegagalan meresap ke dalam identitas mereka. Mereka mengamati, beradaptasi, lalu melangkah lagi. Bagaimana kita melatih pikiran untuk mencapai tingkat kendali seperti ini? Dimulai dari kebiasaan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar memengaruhi tujuan jangka panjangku? Apakah reaksiku diperlukan atau justru aku sedang menyerahkan kendali? Dengan terus-menerus memilih untuk tidak bereaksi, kita membangun perisai terhadap hal-hal sepele dalam hidup. Visualisasi juga penting. Bayangkan dirimu sebagai pribadi yang tak tergoyahkan. Bayangkan dirimu tetap tenang saat dihina, tetap kuat saat berada di bawah tekanan. Ketika gambaran ini terus ditanamkan dalam pikiran, ia akan menjadi kenyataan. Orang lain mungkin akan heran mengapa kamu tidak mudah terpancing, atau bagaimana kamu bisa tetap tenang. Tapi di balik misteri itu, ada kekuatanmu yang sebenarnya. Kekuatan bukan tentang dominasi atau kekerasan, tapi tentang kehadiran yang kuat tanpa perlu membuktikan apapun. 3. Ketidakpedulian yang disadari adalah kekuatan super orang-orang kuat yang kita kenal tidak bertindak berdasarkan dorongan emosional. Mereka berhenti sejenak, berpikir,
lalu merespons dengan niat yang jelas. Bukan karena mereka tak memiliki emosi, tetapi karena mereka telah mengendalikannya. Ketidakpedulian emosional bukan berarti menekan perasaan, melainkan mengatur bagaimana perasaan itu memengaruhi tindakan kita. Bayangkan kamu sedang berdebat dan lawan bicaramu mencoba memancing emosi. Akankah kamu bereaksi? Atau kamu hanya tersenyum, tahu bahwa kata-kata mereka tak berarti apa-apa kecuali kamu mengizinkannya? Ketidakpedulian seperti ini menjaga kedamaian batinmu. Dunia luar tidak lagi punya kuasa atas jiwamu. Ketika kamu menjalani hidup dengan pendekatan ini, stres berkurang, kejernihan meningkat, dan tantangan hidup menjadi teka-teki yang bisa diselesaikan, bukan pertempuran yang harus dimenangkan. Fokusmu menjadi tajam dan kamu tidak lagi menyia-nyiakan energi untuk hal-hal yang tidak penting. Kita diajarkan untuk peduli terhadap segala hal, pendapat orang, pengakuan sosial, penilaian, tapi kebebasan sejati datang saat kamu sadar bahwa sebagian besar dari semua itu tidaklah penting. Saat kamu mulai terlalu memikirkan sesuatu, tanyakan pada dirimu, apakah ini akan berarti 5 tahun dari sekarang? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan. Sebagian besar hal yang meresahkan kita, kritik, kegagalan kecil, rasa malu yang sesaat, akan hilang tertelan waktu. Tapi kita sering membiarkannya menguasai pikiran dan emosi kita. Padahal dengan ketenangan pikiran dan penguasaan emosi, kita bisa menjadi pengendali hidup kita sendiri, bukan sekadar penumpang dalam arus kehidupan. Kunci dari semua ini adalah menguasai seni ketidakpedulian. Ini bukan berarti apatis, tetapi kemampuan untuk memprioritaskan. Dunia ini dipenuhi kebisingan, pendapat orang, kritik tak beralasan, gangguan yang tiada henti. Tapi kekuatan sejati muncul saat kita belajar memisahkan emosi dari keadaan luar. Saat kamu tidak lagi menjadi budak perasaan, kamu mulai menjadi penguasa atas hidupmu sendiri. Bayangkan kamu dihina di depan umum. Reaksi alami adalah marah atau membela diri. Tapi bagaimana jika kamu hanya tersenyum dan melangkah pergi? Kamu tidak hanya mengambil alih situasi, tapi juga merampas kekuatan dari si penghina. Mereka kehilangan kendali atas emosimu, dan kamu justru menjadi semakin kuat. Begitu pula dengan kegagalan. Banyak orang membiarkan emosi merusak fokus mereka. Tapi mereka yang kuat melihat kegagalan sebagai data, sebuah pelajaran. Mereka tidak tenggelam dalam rasa kecewa. Mereka belajar, menyesuaikan diri, dan maju lagi. Untuk membentuk kendali diri seperti ini, kamu harus melatih pikiranmu. Mulailah dengan berhenti sejenak sebelum merespons sesuatu. Tanyakan pada dirimu, apakah hal ini benar-benar penting bagi tujuan jangka panjangku? Apakah emosi ini layak dikorbankan? Dengan berlatih untuk tidak bereaksi secara emosional, kamu sedang membangun perisai mental terhadap gangguan kecil kehidupan. Visualisasi juga penting. Bayangkan dirimu sebagai pribadi yang tak tergoyahkan. Semakin sering kamu menanamkan gambaran ini dalam pikiran, semakin nyata itu menjadi dirimu. Saat kamu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkanmu, kamu menjadi teka-teki yang menarik. Ketidakpedulian strategis adalah kekuatan sejati. Bukan karena kamu tidak merasakan apa-apa, tapi karena kamu memilih apa yang layak untuk dipedulikan. Kamu akan menyadari bahwa orang-orang yang paling kuat adalah mereka yang tidak mencari persetujuan dari siapapun. Mereka berjalan dengan keyakinan, tidak tunduk pada tekanan sosial. Saat kamu berhenti mengejar validasi, kamu membebaskan dirimu. Pengakuan sejati datang bukan dari memohon pengakuan, tetapi dari menunjukkan bahwa kamu tidak membutuhkannya. Kritik akan selalu ada, tapi yang membedakan orang kuat adalah cara mereka menyikapinya. Mereka menyaring kritik dengan logika, bukan emosi. Kritik konstruktif akan diterima sebagai pelajaran. Kritik destruktif dibuang begitu saja. Sebab kata-kata hanya memiliki kekuatan jika kita mengizinkannya. Sama halnya dengan tekanan. Orang-orang kuat tidak berharap hidup akan selalu mudah. Mereka tahu bahwa rintangan pasti datang. Dan karena itu mereka tidak panik. Mereka merespons dengan tenang seperti prajurit yang telah siap sebelum medan perang dimulai. Salah satu cara paling efektif untuk tetap tenang adalah dengan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kita terlalu sering melekat pada harapan dan skenario yang kita buat sendiri.
Ketika realita tidak sesuai harapan, kita menderita. Tapi saat kita melepaskan keterikatan, kita membebaskan diri dari rasa sakit yang tidak perlu. Kita menjadi seperti air, mengalir melewati batu, tidak melawan, hanya menyesuaikan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, diam adalah kekuatan. Orang-orang kuat tidak berbicara berlebihan. Mereka mendengarkan, mengamati, dan ketika berbicara, setiap kata memiliki makna. Dalam negosiasi, dalam konflik, dalam interaksi sosial, diam memberi kendali. Saat kamu tidak bereaksi, kamu membuat orang lain mempertanyakan dirinya sendiri. Dan dari situlah kekuatan muncul. Ketahanan mental tidak dibentuk dalam krisis, melainkan dalam latihan sehari-hari. Saat kamu memilih disiplin di atas kenyamanan, fokus di atas distraksi, kamu sedang membangun fondasi kekuatan sejati. Mulailah dari hal kecil, bangun lebih pagi, tahan godaan untuk membalas saat marah, dan jaga komitmen pada dirimu sendiri, sekecil apapun. Dan ingat, kekuatan sejati bukanlah tentang mendominasi orang lain. Ini tentang menguasai dirimu sendiri. Mereka yang mengendalikan pikirannya, mereka yang tidak bergantung pada pengakuan eksternal, yang tetap tenang dalam badai, yang bergerak tanpa banyak bicara, merekalah yang benar-benar tak tergoyahkan. Jadi bergeraklah dalam diam. Bangun kekuatanmu tanpa perlu menunjukkan apa-apa. Biarkan hasilmu yang berbicara. Saat kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan, kamu telah menguasai permainan ini. Bukan karena kamu berkata demikian, tapi karena kamu menunjukkannya tanpa satu kata pun.